Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Aprijal dan hari ini eh, saya ingin membahas tentang pengenalan kurikulum di kurikulum satuan pendidikan. Nah, sebelumnya sholawat puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada pagi yang cerah ini tentunya kita bisa bertemu walaupun jarak jauh ya. Selanjutnya adalah sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan materi kita pada hari ini, perkenalkan dulu. Jadi tak kenal maka tak sayang, ya tak sayang maka tak cinta, ya tak cinta maka tak jadian. Oke. Ini nama saya Asep Aprijal. Selanjutnya adalah saya lahir 16 September 1985. Jadi sekarang berarti 17 tahun ya, sama kayak kalian gitu. Enggak 35, sekarang 36 mau. Oke, selanjutnya adalah ini cita-cita saya. Cita-cita saya ingin sekali mati syahid ya, siapa yang nggak mau ya. Selanjutnya adalah ini hobi saya memanah, main PS, terus pokoknya yang game-game gitu insya Allah saya suka gitu ya. Itu untuk mengisi waktu tentunya, tapi tidak melewatkan waktu juga. Selanjutnya adalah ini moto hidup. Jadi entong loba mikir lamun kira bener gawean. Itu adalah moto hidup saya. Selanjutnya saya juga ketua Yayasan Sumarni Samsudin. Ini tentang CV saya. Selanjutnya saya adalah waka kurikulum tentunya di SMK kita tercinta ini. Saya juga trainer kuantum dan saya master game juga di Pro Adventure. Saya juga motivator untuk anak-anak sekolah ya, motivator student dan lain sebagainya. Saya juga aktif di banyak hal. Oke. Selanjutnya ini kita terangkan dulu sedikit kurikulum itu apa sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terus tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Artinya seperangkat rencana. Rencana itu dimulai semenjak tahun ajaran baru, termasuk teman-teman semua, adik-adik semua, anak-anakku pada saat sekarang itu sedang direncanakan kelasnya di mana, terus penjurusannya seperti apa, terus nanti gurunya siapa saja dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam kurikulum gitu. Termasuk nanti untuk urusan nilai-nilai dan sebagainya, itu adalah kurikulum. Sehingga nanti pada saat kamu keluar dari sekolah ini itu tentu akan menjadi siswa-siswa yang baik. Oke, berguna bagi nusa, bangsa, negara dan agama. Nah, ini adalah penjelasan tentang kurikulum. Selanjutnya kurikulum itu apalagi pengertiannya, yaitu sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, kesenian, serta kompetensi yang disediakan oleh sekolah. Apa aja di situ? Ada kebudayaan, ada pendidikan, ada sosial, ada olahraga, ada kesenian, serta kompetensi yang disediakan. Artinya yang namanya sekolah itu udah termasuk unsur-unsur ini di dalamnya, dan itu akan kalian pelajari tentunya. Nah, bagi murid-murid di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolongnya untuk berkembang secara menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Nah, ini artinya gini,
yang tadi kita sebutkan unsur-unsur pendidikan, kebudayaan, sosial dan olahraga, senian dan sebagainya itu bisa menolong dan berkembang sesuai menolong para peserta didik untuk bisa berkembang lebih baik dalam sisi apapun ya, terutama di tingkah laku. Karena sepintar apapun orang, tapi kalau adab atau tingkah lakunya tidak bagus, maka itu tidak baik seperti itu. Next. Ini selanjutnya adalah manfaat kurikulum. Apa sih manfaat kurikulum itu? Jadi manfaat kurikulum itu bisa dilihat ya di sana. Yang pertama adalah ini bagi guru dulu. Kurikulum dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Guru-guru kalau kalian ketahui, murid aja yang belajar tuh misalkan gitu. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Guru sebelum pembelajaran dimulai, malamnya mereka bekerja. Malamnya mereka menyiapkan bahan. Malamnya mereka menyiapkan tata cara, aturan untuk pembelajaran besok. Diatur oleh mereka, absennya udah ada belum? Terus materi apa yang akan disampaikan, itu guru. Nah, kami rancang itu supaya guru-guru melakukan hal tersebut, supaya ketika bertemu anggap besok paginya dengan kalian, itu mereka sudah terencana dengan baik. Terus selanjutnya adalah kurikulum dapat membantu memberikan pemahaman kepada tenaga pengajar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah kurikulum dapat mendorong tenaga pengajar untuk lebih kreatif dalam proses belajar mengajar. Ini kenapa? Dibutuhkan kreativitas. Guru nggak boleh monoton. Nah, adik-adik semua, selamat datang ya di SMK Kusuma Bangsa Satria dengan guru-guru kreatifnya di dalam. Kalian bisa buktikan nanti, insya Allah. Semoga nanti kita sudah bisa masuk ya. Bisa masuk kelas ya, walaupun mungkin kabar terbaru adalah dari PPKM diperpanjang lagi ya. Wallahu alam ke depannya kita akan seperti apa, tetapi kami sudah siap dan sudah ready untuk masuk ke kelas dan membimbing kalian di sini. Kurikulum dapat membantu menunjang pengajaran akan lebih baik atau agar lebih baik. Nah, manfaat kurikulum bagi sekolah apa? Nah, bagi sekolah, kurikulum akan mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan atau KTSP. Jadi setiap tahun sekolah punya rencana, disebutnya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum akan membuka peluang bagi pihak sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Setiap daerah itu punya kurikulum yang berbeda-beda. Daerah Teluk Pinang, kurikulumnya disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Orang Batak misalkan di daerah Batak sana, atau orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, itu punya kurikulum yang berbeda. Contohnya adalah misal penerapan bahasa Sunda. Di kita ada bahasa Sunda. Nah, kalau orang Batak atau orang Jawa, mereka nggak mungkin ada bahasa Sunda, pasti bahasa Batak atau bahasa Jawa yang dipelajari. Jadi tidak seluruhnya sama. Nah, termasuk di sekolah kita sekarang adalah punya ciri khas tersendiri. Salah satunya adalah di kita ada tahfidz Quran, ya. Terus ada unsur-unsur kewirausahaan yang mendukung supaya teman-teman semua atau adik-adik semua itu bisa belajar wirausaha. Terus juga kita punya bahasa Inggris ya dan sebagainya yang berbeda insya Allah. Selanjutnya adalah kurikulum dapat digunakan sebagai alat dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan. Nah, ini sekarang bagi masyarakat ada dua ya. Kurikulum dapat dijadikan pedoman atau standar bagi orang tua dalam proses bimbingan belajar selanjutnya atau bimbingan belajar anaknya. Kurikulum memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dan menyempurnakan program pendidikan, yaitu melalui kritik dan saran yang membangun.
masyarakat juga memperhatikan kurikulum sekolah, dan itu salah satu manfaatnya dari kurikulum sekolah. Kalau sekolah misalkan mengajarkan yang tidak baik, maka masyarakat boleh protes. Misal di satu sekolah selalu aja amit-amit tawuran misalkan. Nah itu masyarakat boleh menanyakan manfaat dari sekolah tersebut apa. Dan itu boleh mengkonfirmasi. Boleh. Selanjutnya adalah tuntutan kompetensi abad 21, tuntutan abad 4.0. Nah, sekarang kita sudah masuk ke abad 21. Satu abad itu berapa? 100 tahun ya. Berarti enggak 2001 ya. 2001 ini udah masuk ke abad 2021. Nah, tuntutan abad 4.0. 4.0 itu apa? Jadi berarti kalau ada 4.0 berarti ada 1.0, 1.2, ya 2.0, 3.0 dan 4.0. Dulu itu kita ada mindset di pikiran kita, yaitu belajar ajang menang ijazah atau untuk mendapatkan ijazah. Terus si belajar itu adalah untuk bekerja dulu. Nah, di zaman sekarang itu sudah berbeda lagi. Kenapa? Karena tantangannya sudah berbeda. Zaman 3.0 itu permasalahan kita adalah di industri. Contohnya adalah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan para pegawai gitu. Nah, kalau di kita sekarang orang nggak bekerja pun itu sudah bisa menghasilkan uang. Dulu kita ditanya cita-cita mau jadi apa? Mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi bla 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 bla, banyak. Nah, mungkin kalian pun sama. Tapi sekarang banyak anak yang punya cita-cita berbeda dari kebanyakan orang yang dulu. Apa saja? Contoh, mau jadi apa? Neng, saya pengen jadi gamers, Pak. Saya pengen jadi YouTuber, Pak. Saya pengen jadi vlogger dan sebagainya. Nah, ini zaman 4.0. Jadi tantangannya bagi kami para guru itu berbeda. Bagaimana kita menyesuaikan anak, bagaimana kita menyesuaikan lingkungan, dan bagaimana kita menyesuaikan zaman pada hari ini. Oke, dan sekolah kami sudah ready insya Allah. Nah, ini apa sih tuntutannya untuk abad sekarang adalah, yaitu pertama dituntut untuk berinisiatif dan mandiri. Yang kedua adalah punya keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel. Produktif akuntabel itu apa? Kita membutuhkan orang-orang produktif. Henteu cicing, bujurna teh tidak cicing, lain bergoyang. Artinya dia setiap hari itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tentunya. Terus akuntabel artinya dapat dipercaya. Kalau disuruh megang uang misalkan, itu dia sudah bisa dipercaya. Kepemimpinan dan tanggung jawab, jadi punya jiwa pemimpin, kreatif dan inovatif, berpikir kritis, komunikatif dan kolaboratif. Komunikatif dan kolaboratif itu apa? Banyak orang yang pintar tapi nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong dalam artian depan banyak orang gitu ya. Terus ada juga pintar ngomong tapi kurang ngomongnya bagus tapi kecerdasannya kurang. Terus ada juga yang pintar terus tetapi tidak bisa kolaborasi atau tidak kolaboratif. Nah, itu juga jelek. Artinya kurang bagus gitu. Maka di tuntutan guru di kami sekarang, nah, kalian harus bisa komunikatif dan kolaboratif. Selanjutnya adalah tuntutan zaman sekarang adalah melek informasi. Apapun informasi sekarang sudah ada di genggaman tangan kamu.
Ketinggalan informasi sedikit saja maka sudah ketinggalan, esoknya sudah ganti topik gitu. Nah ini zaman sekarang, cepet banget orang viral tapi cepet juga tenggelam gitu. Terus nah informasi seperti apa yang harus melek? Informasi-informasi yang bermanfaat tentu. Internet itu seperti pisau. Jadi kalau dia digunakan untuk motong bawang, untuk ngambil kayu misalkan, atau untuk hal-hal yang berguna, maka dia akan berguna. Tetapi kalau dia digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya amit-amit misalkan digunakan untuk membunuh misalkan, maka si pisau itu akan membunuh orang. Artinya melek informasi terbuka, mana yang baik, mana yang buruk yang harus kita pilih atau pilih. Selanjutnya adalah melek media. Media itu banyak, media televisi, media handphone, yang di dalamnya ada media sosial, ada luar biasa ya untuk hari ini. Dan itu harus tahu, setidaknya tahu ya. Selanjutnya melek TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ini masih satu paket ya, ke media, ke informasi dan yang lain sebagainya. Oke. Ini tuntutannya seperti itu. Maka apa yang harus kami lakukan di SMK Kusuma Bangsa Setia? Nah, ini yang dipakai atau kurikulum di SMK KBY, yaitu kurikulum 2013 revisi 2018 dengan penambahan atau inovasi-inovasi dari kami. Nah, apa saja? Yang pertama adalah kita kenapa menggunakan kurikulum ini, yaitu pertama untuk menjawab tantangan nasional. Apa saja tantangan nasional? Di tantangan nasional itu yaitu keseimbangan sikap. Jadi peserta didik punya keseimbangan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya adalah kurikulum ini menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Saintifik artinya berasal dari kata science atau pengetahuan ya, jadi semua harus berdasar kepada pengetahuan yang ada. Terus harus ada model pembelajaran, banyak sekali model pembelajaran ya, bukan hanya model classroom seperti biasa kadang di tukang tunduh gitunya. Nah, model pembelajarannya harus dirubah. Ada model pembelajaran yang di outdoor learning, ada apalagi banyak ya, praktik-praktik dan sebagainya. Terus ada juga harus penilaiannya otentik artinya benar gitu ya. Jadi si penilaian itu berdasarkan apa yang dihasilkan oleh siswa. Seperti itu. Dan itu kami juga akan terapkan ke guru-guru kita di sini. Nah, pembelajaran seperti apa yang akan diterima siswa-siswi SMK Kusuma Bangsa Setia? Itu ini. Pertama adalah ini konsepnya. Apa sih pembelajarannya? Nah, sebelum ngomongin ke pembelajaran, kita harus ngomongin dulu visi dari SMK Kusuma Bangsa Setia, yaitu ini bisa dibaca. Menjadikan SMK Kusuma Bangsa Setia sebagai lembaga pendidikan penghasil lulusan yang unggul dan kompeten pada iptek dengan didasari keimanan dan ketakwaan, profesional, mandiri sesuai dengan kebutuhan persaingan industri, serta mampu menjawab tantangan zaman. Makanya dari tadi juga kita bahas tentang zaman, karena anak sekarang harus disiapkan sesuai dengan zamannya, atau harus disiapkan untuk 10 tahun ke depan seperti apa persiapan gitu ya. Oke. Nah, di sini ini adalah visi dari SMK Kusuma Bangsa Setia. Selanjutnya ini adalah misi kami, menciptakan sistem pembelajaran yang menyenangkan dengan keseimbangan antara teori dan praktik. Ya. Pemberian life skill terintegrasi keislaman, bahasa Inggris dan sesuai teknologi. Ini adalah misi kita. Selanjutnya adalah menyiapkan SDM mandiri, visioner dan kompetitif, berjiwa entrepreneur serta profesional yang berakhlakul karimah. Visioner itu apa? Kalau misalnya nggak tahu ya. Visioner itu artinya mempunyai visi, mempunyai tujuan yang jelas,
beres sekolah teh arek naon, punya pilihan sekarang. Jangan selalu berpikir pokoknya mah saya mah pengen kerja. Kenapa nggak ada pilihan lain? Saya pengen kuliah pak, saya pengen banget punya wirausaha pak, saya pengen banget punya usaha kopi misalkan, saya pengen banget punya usaha kafe, saya pengen banget punya usaha butik misalkan, saya teh seneng motor pak, saya pengen banget jadi pembalap. Kenapa tidak diwujudkan? Itu wujudkan saja. Jangan terpaku oleh metode-metode lama yang dulu pokoknya beres sekolah mana kudu gawe. Kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, insya Allah. Oke. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran di SMA Kusuma Bangsa Celestia, yaitu ini. Jadi masuk pukul 7 ini kalau normal ya. Kalau normal saya tampilkan dulu semua. Nah, dilanjutkan dengan morning activity. Jadi dari jam 7 itu sudah morning activity. Jadi kalian kalau misalnya sudah masuk ke sekolah nanti suatu saat jam 7 itu sudah di sekolah. Morning activity-nya apa saja? Kalau hari Senin ada upacara. Selanjutnya kalau hari Selasa ada pembacaan duha, ada sholat duha dan yasin. Ya, selanjutnya untuk hari Rabu ada sholat duha dan waqiah. Ya, untuk hari Kamis sholat duha dan tahlil. Selanjutnya adalah untuk hari Jumat itu sholat duha dan maulid. Pembacaan maulid ini sampai 45 menit ya, itu dilaksanakan dari jam 7. Nah, untuk jam 8.15 itu sudah persiapan untuk pembelajaran di kelas. Nah, jadi masuknya adalah dari Senin sampai Jumat. Jadi untuk hari Sabtu dan Minggu itu libur, jelas ya kalau Minggu udah libur gitu ya. Jadi Sabtu libur. Nah, waktu belajar itu jam 7 sampai jam 15.00 ya. Dihimbau juga untuk bisa sholat di sini sebelum pulang ke sana. Oke, ini adalah waktu istirahat kita, yaitu istirahat pertama jam 9.40 sampai 10.20. Terus istirahat zuhur ya, zuhur berjamaah. Terus istirahat ketiga jam 14.20 sampai 15.00. Ini kalau pembelajarannya belum selesai. Tetapi kalau pelajarannya udah selesai berarti istirahatnya cuma 2 kali. Selanjutnya dilanjutkan ekskul setelah jam pembelajaran. Oke. Selanjutnya mata pelajaran akan didapat. Nah, ini apa saja? Yang pertama adalah ini untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran. Saya tampilkan dulu semua supaya terlihat ya. Oke. Jadi ada 3 nih. Jadi ada muatan nasional, muatan wilayah. Selanjutnya adalah peminatan kejuruan. Nah, muatan nasional itu ada pendidikan agama, kalian akan diberikan ini seperti biasa, ada PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia dan bahasa Inggris. Ini untuk muatan nasional. Selanjutnya adalah untuk muatan kewilayahan. Ini ada ini muatan peminatan kejuruan ya, ada SIM coding ya, simulasi komunikasi digital, ada ekonomi bisnis, ada administrasi umum, ada IPA, ada marketing, ada perencanaan bisnis, ada komunikasi bisnis, ada BIOL atau bisnis online, ada PB retail, ada administrasi transaksi, juga ada produk kreatif dan kewirausahaan. Ini untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran. Jadi kamu akan dapat ini di yang lainnya akan dapat juga ya, tahfidz Quran, terus bahasa Sunda dan sebagainya. Itu untuk muatan kewilayahan, tapi saya nggak masukin di sini, lupa nih. Oke, ada satu lagi ya, penataan produk. Nah, ini untuk kewilayahan ada seni budaya, PJOK, bahasa Sunda, EC itu English Conversation. Jadi English Conversation itu di luar dari bahasa Inggris yang biasa. Jadi kalau bahasa Inggris yang di kelas seperti biasa, tapi yang ini adalah khusus untuk conversation atau berbicara langsung.
Ada juga tahfidz ya, setidaknya keluar dari sekolah ini nanti kamu bisa setidaknya 1 juz mah sudah hafal insya Allah ya. Kita latih di sini, kita belajar di sini kelas 12 nanti. Setelah itu kamu keluar, kamu sudah hafal 1 juz. Insya Allah, amin amin ya. Selanjutnya ada kitab kuning. Nah ini kitab kuning juga langsung yang disampaikan nanti oleh kepala sekolah kita. Kebetulan beliau juga punya pesantren ya. Jadi untuk pemahaman kitab kuning ini juga disampaikan nanti. Selanjutnya adalah jurusan OTKP. Nah ini untuk OTKP saya tampilkan dulu semua. Ini semuanya hampir sama ya. Untuk muatan kewilayahan dan muatan nasional itu sama. Tapi yang berbeda adalah muatan peminatan kejuruannya. Apa saja? Pertama adalah tekper, ada korespondensi, ada kearsipan, ada otomatisasi tata kelola kepegawaian, otomatisasi tata kelola keuangan, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan ya. Terus selanjutnya ada PKK atau PKW, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah ini yang berbeda, jadi setiap jurusan punya keunggulan masing-masing. Kalau yang tadi diarahkan untuk berbisnis dan buka usaha dan sebagainya, nah, kalau untuk OTKP ini diarahkan untuk menjadi sekretaris kecil atau sekretaris unggulan ya. Nanti akan mempelajari teknologi komputer, terus walaupun di BDP juga tetap ada nanti ya, tapi kalau di AP nanti akan lebih didetailkan lagi. Jadi semua jurusan bagus dan punya kelebihan masing-masing. Kalau bahasa teman-teman dari BDP itu bagaimana caranya diolah, dikelola dirinya untuk bisa menjadi manajer-manajer, untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa menciptakan peluang usaha. Terus kalau untuk OTKP itu kita didik menjadi sekretaris kecil, menjadi administrator unggul ya, yang siap ditempatkan dimanapun. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah ada bonusnya, ada 1 rumus yang saya akan berikan karena ini juga udah masuk ke akhir dari pembahasan kita. Ini ada rumus ikhlas, yaitu pemberian dibagi keinginan. Coba silakan dicatat ya, atau diinikan dulu. Ikhlas dalam menjalani sesuatu, ikhlas dalam memberi, maka hasilnya akan luar biasa. Dan itu ternyata ada rumusnya. Nah rumusnya ini rumus matematika seperti biasa, yaitu pemberian dibagi keinginan. Coba sekarang hitung, silahkan. Kalau kecepatan kamu bisa pause dulu. Kalau kecepatan ya, kalian kalau misalkan ke masjid misalkan ya, terus ngasih sodako gitu, kan ada keinginan dari kita tentunya, saya pengen kalau ngasih 10.000 maka subhanallah kalau Allah teh dibales jadi 100.000, karena memang itu rumus dari agama kita ya, seperti itu, dibalesnya 10 kali lipat gitu. Kalau ngasih 10.000, ngasih 2.000 berarti ya jadi 20.000 gitu. Coba sekarang anggap kamu ngasih 20.000, silahkan tulis 20.000 dibagi keinginan atau harapan kamu akan menghasilkan berapa dari 20.000 tersebut. Misal saya pengen dari 20.000 ini saya pengen jadi 200.000 misalkan, sok silahkan tulis. Sudah? Coba hitung berapa hasilnya. Hasilnya 0, ya, 0, berapa. Nah itu adalah keikhlasan kamu, hasil segitu. Tapi sekarang
Sekarang coba kamu rubah mindsetnya. Kamu ngasih 20.000, tetapi pembagiannya, keinginan kamunya itu tidak ada harapan. Pokoknya saya emang ngasih aja, gak usah mikir kemana-mana. Artinya kalau bersih seperti itu, kalau diangkain berapa? Kalau diangkain itu adalah 0, nggak ada keinginan apapun. Oke, nggak ada harapan apapun, pokoknya ngasih aja udah. Coba hitung, 20.000 dibagi 0, berapa hasilnya? Oke, hasilnya tidak terhitung atau tidak terhingga. Maka ketika kamu ikhlas, Allah akan memberikan yang tidak terhingga. Ikhlas jalani apapun, ikhlas jalani hari. Ada yang sakit kita ikhlas nolongin, ikhlas kita sekolah, ikhlas kita sama orang tua, ikhlas kita apapun yang diberikan orang tua, yang baik-baik tentunya, ikhlas dengan keadaan sekarang, maka Allah akan memberikan sesuatu yang tidak terhingga. Itu rumusnya. Selanjutnya adalah ada kata-kata juga semangat ya, sebelum menutup jangan ragu untuk membantu orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Selanjutnya adalah jangan pernah hitungan, lakukan ketika mampu, minta tolonglah ketika butuh, sombong hanya akan membuat kita sengsara. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Saya Asep Aprijal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.